Assalamualaikum anak-anak, kembali lagi nih bersama Ibu dengan pembelajaran yang tentunya berbeda. Apa kabar nih hari ini? Apakah semangat dan siap untuk belajar? Oke, kali ini kita akan belajar mengenai benda di sekitarku yang terdapat pada tema 3, subtema 1 dan pembelajaran ke-1. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini terdapat pada Bahasa Indonesia 1.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Indikatornya ada dua. Yang pertama, 3.1.1 membaca teks berjudul aneka benda-benda di sekitar kita. Sedangkan yang kedua yaitu 3.1.2 mengklasifikasikan benda dan non-benda sesuai dengan teks bacaan. Nah, sebelum masuk pada pembelajaran, Ibu mau bertanya dulu nih. Coba siapa yang tahu apa sih yang dimaksud dengan benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Benda sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Dan yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai benda hidup. Benda hidup adalah semua benda yang memiliki ciri-ciri kehidupan, seperti bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Contoh dari benda hidup yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain benda hidup, ada juga loh yang disebut dengan benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak dapat bergerak dan tidak membutuhkan makanan serta minuman, tidak bisa bergerak, dan tidak mengalami pertumbuhan. Contoh dari benda mati adalah batu, kursi, tanah, buku, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sifat fisik benda. Sifat fisik benda tersendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu bentuk benda. Nah, apa sih bentuk benda itu? Anak-anak, pasti terdapat banyak sekali jenis benda di sekitar kalian yang pasti memiliki bentuk beragam. Beberapa benda memiliki bentuk yang beragam seperti lingkaran, persegi, segitiga, segi lima, dan lain-lain. Sifat fisik benda yang kedua yaitu ukuran benda. Ukuran pada setiap benda pasti memiliki perbedaan yang signifikan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya. Contohnya, seperti hewan. Semut ukurannya kecil, sedangkan gajah ukurannya itu sangat besar. Sifat fisik benda yang terakhir yaitu warna benda. Setiap benda memiliki warna-warna yang berbeda. Bahkan benda yang sama tak jarang memiliki perbedaan warna. Seperti makhluk hidup memiliki warna kulit atau bulu yang berbeda-beda. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencari benda-benda dalam kelas yang memiliki sifat fisik benda seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama ada jam dinding, berbentuk lingkaran dan berwarna putih serta biru. Benda kedua yaitu hiasan, berbentuk segitiga serta berwarna hijau, kuning, dan lain-lain. Benda ketiga yaitu mainan Rubik, berbentuk segi 4 dan berwarna-warni. Warnanya ada merah, kuning, hijau, dan lain-lain. Terakhir ada buku, berbentuk persegi panjang dan berwarna merah. Nah, anak-anak, itulah beberapa benda yang terdapat pada kelas Ibu. Kalau pada kelas kalian ada benda apa aja nih? Selain jenis dan sifat fisik benda, ada juga alat ukur benda yang dapat digunakan untuk mengukur benda. Alat ukur benda tentunya memiliki jenis dan fungsinya masing-masing. Setiap alat ukur mempunyai satuan, contohnya seperti sentimeter yang terdapat pada penggaris. Dan yang terakhir adalah bunyi benda. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan,
ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Benda yang menghasilkan bunyi-bunyi tersebut disebut sebagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, anak-anak, itulah materi mengenai benda di sekitarku. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.